Perkenalkan, nama saya Yakobus Nusawara, NIM 181 3037, semester 6, tugas pembelajaran terpadu. Langkah-langkah dalam pembelajaran tematik. Pembelajaran tematik adalah pembelajaran yang terpadu dalam menggunakan tema atau topik tertentu untuk mengaitkan beberapa kompetensi atau mata pelajaran sehingga siswa dapat mengambil pengalaman yang bermakna. Pada pelaksanaan pembelajaran tematik, ada langkah-langkah atau prosedur yang harus dilakukan oleh guru, yaitu yang pertama, memilih teman yang dapat disesuaikan tema yang akan dipilih terdapat dalam dokumen kurikulum 2013 bagi sekolah yang masih menerapkan kurikulum 2013 ini. Guru dapat melakukan pemilihan tema yang akan dibelajarkan terlebih dahulu. Sejatinya, penempatannya tema haruslah disesuaikan dengan kondisi daerah, sekolah, peserta didik, dan guru di wilayahnya. Yang kedua, melakukan analisis SKL, KI, dan KD, membuat indikator, membaca semua SKL, KI, dan KD dari semua mata pelajaran, karena meskipun semua indikator sudah tersedia, guru dapat menambahkan indikator yang sesuai dengan tema yang sudah dipilihnya dengan mengikuti kriteria pembuatan indikator. Yang ketiga, melakukan pemetaan KD indikator dengan tema. Setelah indikator selesai dibuat, kemudian guru melakukan pemetaan terhadap kompetensi dasar dan indikator yang berkaitan dengan tema yang sudah dipilih dan memasukkannya ke dalam format agar lebih memudahkan dalam penyajian pembelajaran dan pada saat proses pembelajaran berlangsung. Yang keempat, membuat jaringan kompetensi dasar. Setelah dilakukan pemetaan KD indikator dengan tema dalam 1 tahun, maka dilanjutkan dengan membuat jaringan KD dan indikator dengan cara menurunkan hasil cek dari pemetaan ke dalam format jaringan KD dan indikator. Yang kelima, menyusun silabus tematik terpadu. Langkah guru selanjutnya adalah menyusun silabus tematik untuk memudahkan guru melihat seluruh desain pembelajaran untuk setiap tema sampai tuntas tersajikan di dalam proses pembelajaran. Adapun komponen-komponen yang terdapat pada silabus tematik integratif yakni yang pertama, kompetensi dasar atau diambil dari jaringan KD yang sudah terpilih. Yang kedua, indikator atau dibuat oleh guru juga diturunkan dari jaringan. Yang ketiga, kegiatan pembelajaran dan penilaian, memuat perencanaan penyajian untuk beberapa minggu tema tersebut kan dibelajarkan, dan penilaian proses serta penilaian hasil yang wajib membuat penilaian dari aspek keterampilan, sikap, dan pengetahuan selama proses pembelajaran berlangsung. Yang keempat, alokasi waktu ditulis secara utuh, kumulatif 1 minggu beberapa jam pertemuan, misalnya 30 kali 35 menit kali 4 minggu. Dan yang kelima, sumber dan media. Menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Tematik integratif atau TI. Menyusun RPP merupakan langkah terakhir dari sebuah perencanaan. Di dalam RPP TI tergambar proses penyajian secara utuh dan memuat berbagai konsep mata pelajaran yang disatukan dalam tema. Adapun komponen-komponen yang termuat dalam RPP TI meliputi yang pertama, identitas. Yang pertama, satuan pendidik, kelas 1 semester, tema, subtema, pertemuan keberapa, dan alokasi waktu. Yang ke B, kompetensi IT atau KI. C, kompetensi dasar atau KD. D, indikator. E, tujuan pembelajaran. F, materi pembelajaran meliputi berbagai mata pelajaran. G, pendekatan dan metode pembelajaran. H, langkah pembelajaran. I, sumber dan media. Yang terakhir, penilaian meliputi penilaian proses dan hasil instrumen dari rubrik yang dilampirkan. Oke, terima kasih.
181/3037 semester 6. Tugas pembelajaran terpadu. Yang pertama, implikasi pembelajaran tematik. Yang pertama, implikasi pembelajaran tematik bagi guru. Yang kedua, implikasi pembelajaran tematik bagi siswa. Yang ketiga, implikasi pembelajaran tematik terhadap sarana, prasarana, sumber dan media pembelajaran. Yang keempat, implikasi pembelajaran tematik terhadap pengaturan ruangan. Dan yang kelima, implikasi pembelajaran tematik terhadap pemilihan metode. Yang pertama, implikasi pembelajaran termasuk tematik bagi guru. Pembelajaran tematik memerlukan guru yang kreatif baik dalam menyiapkan kegiatan, pengalaman belajar bagi anak, juga dalam memilih kompetensi dari berbagai mata pelajaran dan mengaturnya agar pembelajaran menjadi lebih bermakna, menarik, menyenangkan, dan utuh. Yang kedua, implikasi pembelajaran tematik bagi siswa. Yang pertama, siswa harus siap mengikuti pembelajaran yang dalam pelaksanaannya dimungkinkan untuk bekerja baik secara individual, pasangan, kelompok kecil ataupun klasikal. Yang kedua, siswa harus siap mengikuti kegiatan pembelajaran yang bervariasi secara aktif, misalnya melakukan diskusi kelompok, mengadakan penelitian sederhana, dan pemecahan masalah. Yang ketiga, implikasi pembelajaran tematik terhadap sarana, prasarana, sumber, dan media pembelajaran. Yang ke-A, pembelajaran tema pada hakikatnya menekankan bahwa siswa baik secara individual maupun kelompok untuk aktif mencari, menggali, dan menemukan konsep serta prinsip-prinsip secara holistik dan otentik. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya memerlukan berbagai sarana dan prasarana belajar. Yang ke-B, pembelajaran ini perlu memanfaatkan berbagai sumber belajar baik yang sifatnya desain secara khusus untuk keperluan pelaksanaan pembelajaran atau by design maupun sumber belajar yang tersedia di lingkungan yang dapat dimanfaatkan. Yang ke-C, pembelajaran ini juga mengoptimalkan penggunaan media pembelajaran yang bervariasi sehingga akan membantu siswa dalam memahami konsep-konsep yang abstrak. Yang ke-D, penerapan pembelajaran tematik di SD masih dapat menggunakan buku ajar yang sudah ada saat ini untuk masing-masing mata pelajaran dan memungkinkan pula untuk menggunakan buku suplemen khusus yang membuat bahan ajar yang berintegrasi. Yang keempat, implikasi pembelajaran tematik terhadap pengaturan ruangan. Dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran tematik perlu melakukan pengaturan ruangan agar suasana belajar menyenangkan. Pengaturan ruangan meliputi: yang pertama, ruangan perlu ditata sesuai dengan tema yang sedang dilaksanakan. Susunan bangku peserta didik dapat berubah-ubah disesuaikan dengan keperluan. Yang ke-B, pembelajaran yang sedang berlangsung peserta didik tidak selalu duduk di kursi tetapi dapat duduk di tikar atau karpet. Kegiatan hendaknya bervariasi dan dapat dilaksanakan baik di dalam kelas maupun luar kelas. Yang ke-C, dinding kelas dapat dimanfaatkan untuk memajang hasil karya peserta didik dan dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar. Yang ke-D, alat sarana dan sumber belajar hendaknya dikelola sehingga memudahkan peserta didik untuk menggunakan dan menyimpan kembali. Yang kelima, implikasi pembelajaran tematik terhadap pemilihan metode. Yang pertama, sesuaikan dengan kriteria pembelajaran tematik, maka dalam pembelajaran yang dilakukan perlu disiapkan bervariasi kegiatan dengan menggunakan multimetode, misalnya percobaan, bermain peran, tanya jawab, demonstrasi, dan bercakap-cakap. Oke, jadi baik, terima kasih, sampai di sini saja.